Shalom semuanya, damai sejahtera beserta dengan kita. Di dalam konten ini saya ingin memulai eksposisi, pembelajaran, dan saya memilih dari kitab Imamat. Ya, kenapa saya pilih? Karena saya yakin dan percaya banyak orang Kristen menganggap ini kitab yang paling sulit dimengerti di Perjanjian Lama dan kita bosan membaca kitab Imamat ini. Jadi biasanya kalau jemaat awam itu mulai rajin membaca Alkitab dari Kejadian, di Kejadian dengan semangat, di Keluaran masih semangat, tapi masuk kitab Imamat biasanya akan gampang tertidur pulas ya. Oleh karena itu saya ingin memberikan pelajaran tentang kitab Imamat yang dianggap sudah tidak relevan dengan keadaan kita di zaman sekarang. Nah, kenapa banyak orang menganggap kitab ini tidak relevan dan tidak penting lagi? Karena dianggap kitab Imamat ini hanya berisi seremonial atau upacara keagamaan bangsa Israel yang tidak ada lagi hubungannya dengan kita. Apakah benar demikian? Nah, kita akan coba belajar ayat demi ayat di dalam pembelajaran yang singkat ini. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara dan teman-teman bisa mengikutinya di YouTube ini untuk setiap hari mengikutinya ayat demi ayat. Saya mulai dari Imamat pasal 1 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Nah, saya ingin memulai dulu latar belakang dari kitab Imamat ini, Bapak Ibu Saudara, supaya kita memiliki pemahaman dasar, ya. Kalau di dalam bahasa Inggris, kitab Imamat disebut Leviticus, ya. Atau dalam terjemahannya, kitab untuk orang Lewi. Dan Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Bani Lewi itu disebut juga memang Bani Imamat ya. Siapa Bani Lewi ini? Adalah orang yang tidak mendapat tanah pusaka, yang tidak mendapat tanah pusaka dari Allah, tapi mereka bertugas fokus mengurusi kemah atau tempat Allah. Ya, ini tugas dari Lewi. Jadi kitab ini berisi memang tentang imam, ya, imamnya bangsa Israel. Dan kitab ini memang juga berisi tentang upacara keagamaan yang diatur oleh Allah kepada bangsa Israel. Nanti kita akan lihat di dalam pasal dan ayat-ayat selanjutnya. Dan Bapak Ibu Saudara perlu tahu dalam Perjanjian Lama ada 3 jabatan penting di dalam Perjanjian Lama. Nabi, imam, dan raja. Ya. Nabi itu adalah perantara dari suara Allah kepada umatnya. Makanya kalau Nabi berbicara itu selalu dimulai dengan kalimat apa? Beginilah firman Tuhan. Kalau imam itu adalah perantara suara umat kepada Allah. Misalnya lewat korban persembahan, pengampunan dosa, berdoa, itu biasanya melalui imam. Dan raja adalah orang yang diurapi Allah untuk memerintah umatnya. Oke, itu yang kita perlu tahu. Dan penulis dari kitab ini diyakini adalah Musa, ya. Penulisnya adalah Musa, yang walaupun kita tahu banyak kritikus-kritikus atau ahli teolog-teolog meyakini bahwa kitab Taurat itu tidak semua Musa yang tulis, tapi ada beberapa dari rekannya, ada juga dari tradisi imam, ya. Kalau kita belajar tentang JEDP, ya, tulisan-tulisan Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Pris, ya. Jadi Imamat ini sering disebut dari sumber Pris atau imam. Nah, itu kita perlu tahu latar belakangnya. Dan dari pasal 1 ini nanti sampai pasal 7 ini berisi tentang peraturan persembahan korban. Nah, itu dia yang kita perlu tahu. Kita perlu tahu dari awalnya dari pasal 1 sampai pasal 7. Nah, apa tujuan dari kitab Imamat ini ditulis oleh Musa ataupun rekan-rekannya? Tentu untuk menjelaskan hukum-hukum, ya.
hukum-hukum, baik nanti ada hukum moral, sosial, agama, dan mengatur hidup orang Israel. Dan kitab ini selalu menekankan bahwa Allah itu kudus. Jadi tidak bisa sembarangan untuk menghadap Allah yang kudus. Nah, ini penting. Dan kita perlu tahu tujuan dari kitab ini adalah bayang-bayang kepada Kristus. Itu intinya sebenarnya. Bayang-bayang kepada Kristus. Nah, coba kita lihat tadi ayatnya. Tuhan memanggil Musa. Apa yang perlu kita garis bawahi, Bapak Saudara? Memanggil. Ini kata yang sangat penting. Memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Ya. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Nah, kalau kita lihat latar belakangnya, ini berasal dari Keluaran 40 ayat 1 sampai 38, di mana di situ Musa sudah diperintahkan untuk membuat kemah suci atau kemah pertemuan. Dari situ sudah dibuat. Dan seperti saya katakan, pasal 1 sampai 7 ini mengenai korban, ya, korban bakaran, persembahan korban, tentang korban binatang dan korban api-apian yang menyenangkan Tuhan. Di sini kita tahu. Nah, dari kalimat ayat 1 ini yang perlu kita eksposisi, kata memanggil dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, ya. Memanggil dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Yang artinya apa? Musa adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk mengatur kemah dan memerintahkannya kepada Israel. Dan kita tahu nanti imam yang mengatur adalah kakaknya sendiri, yaitu Harun. Ya. Apa aplikasinya di zaman kita sekarang? Nah, ini yang penting menjadi poin untuk kita catat. Dari kalimat ayat 1, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepada dari dalam kemah pertemuan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ini pasti akan berhubungan dengan gereja Tuhan di zaman sekarang. Gereja. Kalau perjanjian lama memakai kemah pertemuan di mana hadirat Allah turun, lalu nanti ada bait suci, dan tentu itu sudah tidak ada, dan kita meyakini adalah gereja. Ya. Kita perlu tahu, gereja. Dan Bapak Ibu Saudara perlu tahu, latar belakang konteks sebelum masuk Imamat pasal 1 ayat 1, ya seperti saya katakan dibuat di Keluaran 40. Tapi kita perlu tahu bahwa bangsa Israel meyakini di kitab Keluaran ada satu tempat yang sakral. Apa Bapak Ibu Saudara? Gunung Sinai. Kenapa? Karena hadirat Tuhan turun di sini dan Musa bertemu dengan Tuhan, diberikan 2 loh batu untuk mengatur 10 perintah Allah. Ini gunung yang dikuduskan Allah, bahwa ketika orang Israel saja meraba, mereka akan mati. Kecuali ditunjuk. Ya, makanya yang ditunjuk khusus di sini yang saya katakan Musa lah yang layak. Nah, hadirat Allah dari Gunung Sinai masuk ke kitab Imamat, pindah ke dalam kemah pertemuan atau kemah suci. Lucu ya. Mungkin gunung yang tadi ditakuti sakral, tidak boleh diraba, sekarang sudah pindah ke kemah pertemuan, sehingga hadirat Allah ada dalam kemah pertemuan, sehingga menjadi kudus dan tidak boleh sembarangan. Maka itu harus diatur segala sesuatunya dalam kemah pertemuan. Dan kita tahu ini banyak sekali aturannya. Ada ruang maha kudus, ada pelataran, ada ruang kudus, di mana imam besar nanti sekali setahun boleh masuk ruang maha kudus, karena di situ tempat Allah atau hadirat Allah berdiam, dan di situ ada tirai, ya nanti itu juga berhubungan dengan bait suci yang untuk menutupi tempat, tirai menutupi tempat berdiamnya tabut perjanjian. Nah, ini penting ya. Dan tempat itu sangat gelap sekali karena itu tirai yang sangat tebal, ya, yang menurut sejarah harus 300 orang memasangnya. Maka dipasanglah kaki dian di situ. Ada lilin yang menyala di kaki dian, 7 kaki dian di situ.
berwarna dalam aplikasi kita yaitu gereja, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak main-main bahwa gereja itu adalah kudus adanya. Ya. Ibadah itu menghadap Allah Tritunggal yang kudus. Nah, ini penting. Makanya definisi dari gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar, ya, dipanggil keluar. Keluar dari mana, Bapak Ibu Saudara? Keluar dari kehidupan gelap duniawi ini untuk masuk ke dalam terang sesungguhnya. Itulah gereja. Jadi maka hidup kita tidak boleh sama dengan orang-orang di luar, ya. Kita ini kudus, atau bahasa Perjanjian Lama itu kados, dipisahkan, ya. Oleh karena itu ibadah harus serius. Apa yang paling penting? Takut dan gentar. Kita tidak boleh beribadah dengan sembarangan. Kita harus memiliki tata ibadah liturgi yang benar, yang diatur oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengatur kemah pertemuan, kemah suci kepada Musa. Saya percaya kita sampai di sini ayat 1. Dan ini sudah memberikan latar belakang dan background bagaimana tentang kitab Imamat. Dan kita akan masuk ke ayat 2-nya di konten berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.